Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat IT, rekan-rekan semua yang hari ini menyaksikan perkuliahan IMK, Interaksi Manusia Komputer untuk pertemuan pertama ya. Sebelum kita mulai mungkin saya mau mengucapkan terima kasih nih kepada Belmawa yang telah menjadi sponsor kami. Belmawa Kemdikbuddikti, yang dimana kegiatan ini atau podcast ini bisa berlangsung dari hibah yang kami dapatkan dari Belmawa tadi. Kegiatan ini adalah kegiatan kerjasama antara Kampus Universitas Ibnu Khaldun Bogor bersama dengan Kampus Tekom Semarang, yang dimana di sini kita sama-sama akan mendengarkan hari ini. Pertemuan pertama ini adalah mengenai seputar pengenalan IMK, Interaksi Manusia dan Komputer. Di mana di sini setelah hadir bersama kita ada Pak Hersanto Fajri. Ya, beliau adalah seorang pakar di bidang desain ya, yang sudah juga cukup mengajar cukup lama di mata kuliah IMK. Lalu juga hadir Bapak Iman Sofik Suasana yang juga mengajar di Stekom juga terkait dengan interaksi manusia dan komputer. Nah, mungkin tidak berlama-lama, kita langsung mencoba untuk menggali informasi dan pengetahuan dari dua pakar kita ini. Ya, nanti juga saya mungkin akan sedikit menambahkan apa yang saya pahami dan ketahui ya tentang perkembangan IMK yang terbaru. Apa kabar ini Pak Iman dan Pak Hersanto? Alhamdulillah sehat Pak. Ini senang bisa berjumpa ya. Kita bertemu di Stekom ya, Universitas Stekom. Kampus yang menyenangkan. Kampus yang menyenangkan ya. Terima kasih ya. Terima kasih sudah bertamu juga jauh-jauh dari Bogor ke Semarang ya. Semoga sehat semuanya Pak. Perjalanan malam Pak. Ya. Ya, Pak Iman, Pak Hersanto. Jadi sebelum kita mulai pertanyaan yang dasarnya, mungkin ke satu pertanyaan yang paling utama adalah kenapa mahasiswa komputer itu perlu belajar interaksi manusia dan komputer. Nah, berhubung mungkin di sini tuan rumah Pak Iman, mungkin bisa Pak Iman dulu nih yang menjawab. Ya, terima kasih Pak Fitra atas kesempatannya untuk berkolaborasi dan juga kehadirannya di kampus Tekom. Ya, langsung saja saya akan menjawab apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Fitra. Jadi karena kita memang prodinya berkaitan dengan komputer, tentu saja interaksi antara pengguna, khususnya mahasiswa, itu juga akan semakin banyak dengan komputer. Nah, sehingga bagaimana interaksi ini bisa nyaman, aman, kemudian tujuan yang ingin dicapai juga nantinya benar-benar bisa dicapai seperti yang diinginkan, itu perlu mempelajari dulu. Bagaimana supaya interaksi penggunaan komputer, khususnya manusia dengan komputer itu bisa berjalan dengan baik tadi. Oke. Baik, kalau mungkin dari Pak Her, gimana Pak Her? Izin Pak tuan rumah. Ya, kalau bicara perlu, ya tadi perlu banget ya, karena memang sekarang eranya era digital ya, namanya kalau bicara digital nggak lepas dari perangkat-perangkat itu. Ya kalau kalau kita nggak memahami ya tadi bicara spek minimal maksimalnya si komputer itu tersebut, khawatir nantinya misuse atau overuse atau malah less use gitu ya, dari unuse, ya? Atau malah unuse, atau malah jadi nggak kepake gitu karena nggak paham sendiri fungsi komputer itu apa gitu ya. Maka dibutuhkan juga pemahaman terkait gimana sih sebenarnya idealnya cara kita menggunakan komputer ya. Mau sih sebenarnya kalau saya pribadi kalau bicara sekarang sebenarnya bukan cuma IMK aja, tapi sudah IMT gitu ya, interaksi manusia dengan teknologi. Karena kalau dulu kan saya lupa, mungkin IMK sendiri ditemukannya kayaknya lumayan lama juga ya. Kalau dulu kan hanya komputer aja, tapi sekarang kan udah ada smartwatch, sudah ada bahkan sampai gagang pintu pun sudah smart gitu kan gitu. Jadi mungkin sekarang IMT gitu ya, gitu, interaksi manusia dan teknologi. Jadi kalau kita nggak mempelajari gimana hubungannya gitu ya, ya bisa jadi nanti ada misuse itu, penyalahgunaan atau malah
bisa juga tidak optimalnya atau malah overuse tadi itu. Seperti itu. Baik, jadi terkait dengan kenapa mahasiswa IT perlu belajar atau komputer perlu belajar ya, IMK ini adalah memang karena ini penting sekali ya ternyata gitu. Dan jadi sebagai pemahaman bahwa ini adalah dasar seperti yang disampaikan Pak Iman, dan juga kalau kita tidak paham sekarang juga interaksi berkembang terus ya. Sampai gagang pintu aja ide yang pinter gitu. Bukan cuman smartphone tapi gagang pintu apa? Smart handle. Lampu sekarang tinggal led doang gitu kan. Oke. Nah, kita masuk lebih dalam lagi mengenai IMK. Jadi bagaimana prinsip ya IMK ini bisa mempengaruhi desain antarmuka kepada pengguna. Nah, jadi kan maksudnya gini Pak Iman, IMK ini kan satu mata kuliah di mana mata kuliah ini mempelajari ilmu-ilmu tertentu. Nah, terus gimana sih supaya bisa mempengaruhi desain antar pengguna yang tidak seperti kata Pak Hersanto agar tidak overuse atau useless. Nah, seperti itu gimana Pak? Ya karena ini kita mau bekerja manusia dengan mesin, ya tentunya harus ada keterkaitan supaya manusia itu juga nyaman pada waktu menggunakan mesin tadi. Indranya mungkin seperti apa sih warna yang bisa dilihat oleh manusia dengan nyaman, misalnya huruf seperti apa yang sepertinya juga dalam jangka waktu yang panjang itu enak untuk bisa dilihat. Atau mungkin pada waktu kita menggunakan mouse misalnya, mouse yang ergonomi sesuai dengan tangan manusia yang seperti apa, atau bahkan sekarang sudah tadi yang dikatakan oleh Pak Hersanto ada berbagai macam teknologi, ada smartboard, ada mungkin sekarang virtual headset misalnya, itu kira-kira yang nyaman tanpa membebani mungkin beratnya dan sebagainya, seolah-olah dia sedang berinteraksi dengan manusia yang lain seperti apa. Nah ini kita perlu mempelajari IMK tadi, warna, ergonomik, psikologisnya manusia dan sebagainya. Jadi saya kira prinsip-prinsip desain itu memang sangat diperlukan untuk IMK dan nanti untuk menciptakan atau menggunakan alat yang bersangkutan. Jadi Pak Iman mungkin kira-kira bisa disimpulkan IMK ini sebenarnya tidak hanya mempelajari tentang komputer saja, tapi juga mempelajari bisa juga tentang psikologinya juga ya. Betul sekali. Tentang fisiologi manusia itu sendiri. Ya. Jadi rekan-rekan IT di sini, jadi IMK itu bukan cuma sekedar mata kuliah monoton ternyata, tapi mata kuliah dari percampuran berbagai macam keilmuan ya. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih. Tantangan apa saja ya yang akan ditemukan nih oleh teman-teman misalnya dalam membuat suatu antarmuka yang intuitif, yang user friendly. Nah ini mungkin bisa Pak Hersanto nih. Oke, baik, terima kasih Kabit. Tantangan apa saja? Yang pertama ya, jadi disebutnya ada two crucial error seperti itu ya. Dua crucial error itu dua masalah besar yang dihadapin biasanya si pembuat sistem gitu ya. Oke, itu crucial error ya, yang dihadapin pembuat sistem tuh. Yang pertama itu mereka menganggap bahwa semua user itu sama. Itu tuh ya, mereka menganggap semua user sama. Ya, si pembuat sistem itu menganggap bahwa semua user sama. Jadi istilahnya ya kalau kita analogikan dengan dagang, gue bikin es cendol nih gitu, saya bikin es cendol nih, kata si ini enak kok, maka dia berasumsi tuh wah semua orang pasti suka nih, padahal kan nggak begitu kan, semua belum tentu gitu kan gitu. Jadi menganggap semua orang sama gitu ya, semua user itu sama. Padahal tidak begitu gitu ya. Nah udah gitu, masalah yang keduanya itu si pembuat sistem atau pembuat aplikasi atau si pembuat tampilan gitu ya, itu menganggap bahwa sama seleranya dia, si pembuat sistem itu pasti sama dengan seleranya user gitu. Jadi kalau yang pertama itu menganggap semua audiens itu, semua user itu sama, bahwa kebutuhannya segala macamnya gitu. Sedangkan masalah yang keduanya, si pembuat sistem menganggap bahwa si user itu sama pikirannya dengan
si pembuat sistem gitu loh. Ya padahal enggak gitu ya. Kayak kata saya sering mengumpamakan buat saya sistem ini udah paling oke nih gitu kan. Ya jelas karena dia yang mau naruh waktu, naruh tenaga, pikiran semua di sistem itu, maka menganggap sistem ini yang paling oke. Ibaratnya kayak ini Pak Iman tuh. Ibarat kita bilang apa? Ya ibu kita bilang kita paling ganteng. Ya karena ibu kita yang lahirin kan. Yang lahirin yang kerawat kan. Ibaratnya kayak gitu padahal belum tentu. Jadi sebenarnya kalau bicara tantangan utama yang paling utama itu ya tadi menyikapi dua error ini nih, tantangan paling pertama itu ya dalam IMK itu empati gitu. Empati. Iya, kita memposisikan diri di dirinya si user pengguna gitu lah ya. Bahkan kalau di risetnya itu ini banget ya apa namanya? Detail banget kalau di UX-nya gitu ya. Gitu. Kayak antar muka yang intuitif itu kan sebenarnya bahkan kalau perlu sebelum dia ngelihat tombol tertentu dia sudah bisa ngebayangin kayaknya kalau gue klik ini kayaknya saya akan masuk ke halaman ini deh, harusnya sudah seperti itu gitu. Karena kan masalah kita apalagi kalau kayak kita di Indonesia Pak ya, masalahnya kita kan apalagi kalau kita dengan hadapan dengan mahasiswa gitu kan, begitu ngeliat pop up muncul gambar tanda seru warning, pasti dia cenderung pilihnya no aja deh. Karena bagi dia itu sudah sebuah ancaman gitu kan. Gitu. Padahal kan bisa jadi yang harus dilakukan adalah yang yes itu gitu kan. Kalau enggak data Anda dihapus. Ada tanda dihapus gitu kan gitu ya. Ya itu jadi ya banyak faktor sebenarnya, faktor bahasa juga bisa kayak sebenarnya kayak apakah Anda ingin keluar dari sistem ini gitu kan, pilihannya ya atau tidak, padahal lebih kuat itu keluar dan tidak gitu, jadi lebih menegaskan ke pengambilan keputusannya gitu kan, daripada iya atau tidak gitu kan. Kayak gitu. Jadi user friendly itu krusialnya dua hal, bahwa satu kita menganggap semua user itu sama. Jadi misalnya kayak mungkin kita anggap semuanya bisa baca tulis hitung. Semuanya paham mengenai aplikasi point of sales misalnya, atau paham mengenai ini, padahal belum tentu. Yang kedua, yang create atau pembuat sistem atau desainernya ini sendiri menganggap bahwa desain saya ini sudah yang terbaik. Dan orang pasti paham. Mikirnya gitu, padahal enggak. Iya. Yang analoginya adalah ibu kita akan menganggap bahwa kita paling ganteng. Iya, karena beliau yang lahirin gitu kan, yang ngurusin, yang lahirin, yang membesarkan itu. Ya. Oke. Nah, Pak Hersanto dan Pak Iman, bagaimana perkembangan teknologi saat ini ya, sehingga kehidupan kita itu kayaknya berubah. Kalau mungkin saya kasih contoh, saya ngerasa perubahan hidup manusia itu terjadi pertama karena adanya internet. Mulai dunia global kan terbuka ya. Yang kedua, perubahan itu karena ada smartphone. Yang sebelumnya kita cuma nunggu telepon sama SMS, ya akhirnya nunggu WhatsApp dari yang kita nanti-nantikan gitu kan, misalnya pantengin terus jadi kan. Akhirnya sebelum tidur dan mau tidur yang dilihat itu adalah HP. Ya, nah ke depan nih seperti apa nih kira-kira? Jadi bagaimana teknologi bisa mempengaruhi hidup kita selanjutnya seperti apa kira-kira? Mungkin dari Pak Iman dulu pandangannya seperti apa? Oke, barangkali memang kita tidak bisa terlepas dari teknologi. Kalau tadi kembali ke anak ya, kita bisa bandingkan lah era kita atau orang tua kita dengan menggunakan smartphone yang sekarang. Kita ke orang tua mungkin harus ngajari beberapa kali, ini loh cara ngirimnya, ini cara bukanya. Tapi anak-anak kita berikan aja, mereka udah tahu sendiri. Bahkan mereka belum membaca pun itu tahu ini aplikasi untuk apa, untuk buka apa. Bahkan edit video zaman kita dulu harus menggunakan komputer yang speknya sekian, butuh waktu sekian lama. Sekarang pakai HP, cukup 4 GB mungkin sudah bisa bikin video. Itu barangkali hal-hal yang ada di kehidupan sehari-hari, tetapi sudah menjadi budaya barangkali. Oke, sudah menjadi budaya ya. Dan perkembangan ini terus saja ya. Terus berkembang. Dari ukuran kilobyte, megabyte, gigabyte, ya lama-lama udah terabyte, ya, dan lain-lain selanjutnya. Nah, kalau dari Pak Hersanto,
gimana nih Pak Hersanto? Ya Pak, terima kasih Pak. Ya itu saya yang tadi Pak Iman sampaikan, yaitu kalau saya selaku pertama mau nggak mau kita suka nggak suka ya, bukan mau nggak mau lagi, tapi memang dipaksa kita ya gitu. Kalau saya ngalamin tuh kalau terkait sama perkembangan teknologi, karena background saya di grafis ya dan seni, dulu saya sempat ada fotografi Pak, sempat mendalami Pak fotografi juga. Terus saya ingat banget dulu 2007 itu dapat tugas ke Aceh itu untuk foto pasca tsunami, 3 tahun pembangunan pasca tsunami itu. Saya bikin foto panoramik Pak Fitra gitu ya. Foto panoramiknya saya berdiri di tengah dengan dengan jadi poros di pinggang, saya foto yang banyak 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Lalu saya edit tuh berapa jam itu satukan, baru hasilnya orang wah bagus dan sebagainya. Ya sekarang tiba-tiba di akhir zaman cukup dengan tarik set aja. Jadi sudah selesai sudah gitu kan. Terus udah gitu kalau tadi bicara terkait perkembangan teknologi, yang ini pandangan pribadi ya gitu ya, tapi rasanya sih masuk gitu ya. Yang pada akhirnya kalau dibilang teknologi yang canggih itu yang seperti apa sih gitu, yang humanis pada akhirnya gitu. Ya sekarang kan bahkan layar kita akhirnya ada curve itu kan, layar yang melengkung itu. Sebenarnya kalau saya mau cocokologi, tapi sepertinya memang pertimbangannya itu Pak. Kenapa sih layarnya curve? Ya karena poros ini kita dan mata kita sama ya gitu. Kan kita ngelihatnya gini, bukannya pindah kanan kiri gitu kan, gitu makanya dibikin curve gitu kan. Gitu ya, dan lain sebagainya, dan ya banyak banget lah gitu. Itu contoh kecilnya aja gitu. Berbagai fitur-fiturnya yang semakin tadi sebut, karena kalau boleh dipikir teknologi tercanggih itu adalah yang menyerupai manusia, menyerupai alami gitu ya. Sebenarnya gitu. Karena semua bikin kayak manusia kan. Gitu. Jadi terkait dengan bagaimana perkembangan teknologi, orang olahraga pakai smartwatch. Ya. Orang mau mau mesen makanan pakai GoFood, Grab ya. Kemudian orang mau macam-macam ya, misalnya mau main tenis di rumah pakai VR. Ya, pakai alatnya. Cukup di ruangan 1x1 sudah. Ya. Jadi sekarang ini memang ya kalau dikatakan dimanjakan ya dimanjakan, tapi memang sudah eranya. Bahkan anak saya juga ya usianya mungkin sekitar 7 tahunan itu kalau udah lihat Google Play Store itu udah pinter aja dia. Nyari game apa gitu. Ya. Dan globalisasinya juga meningkat. Jadi dia belajar bahasa Inggris itu dari YouTube. Gitu. Dan ini sudah sangat ekspansif ya, dan suka tidak suka seperti kalkulator kalau saya juga bilang bahwa kita nggak bisa menolak adanya kalkulator di dunia, gitu kan. Itu teknologi membantu alat hitung, dan semakin jauh saat ini ada AI, tapi ntar kita bahas AI. Nah selanjutnya nih, kan tadi dalam kehidupan manusia berinteraksi dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa kondisi nih Pak Iman dan Pak Hersanto, di mana manusia itu kan diciptakan oleh Tuhan atau Allah itu dalam kondisi yang berbeda-beda. Nah, apakah ada peran ya dari pengetahuan kita dalam mempelajari IMK ini untuk membantu ya, sifatnya mungkin membantu mereka yang dilahirkan mungkin tidak dalam kondisi yang mungkin ada yang memiliki kekurangan, misalnya dalam penglihatan atau pendengaran dan lain sebagainya. Ya, kalau mungkin dulu atau sampai sekarang ya ada Al-Quran itu, ada Al-Quran, terus ada yang braille-nya juga. Nah, IMK bisa membantu di bidang seperti apa nih? Nah, mungkin pertanyaan ini saya sampaikan ke Pak Hersanto. Oke, baik. Terima kasih. Ini pertanyaannya sangat menantang sekali nih. Ya, gimana caranya bahwa peran IMK ini bisa ngebantu orang-orang seperti itu? Yang pasti sangat bisa Pak ya, itu sangat bisa. Tergantung kita mau seberapa lagi mau menyelami usernya. Gitu, karena kalau bicara teknologi itu saya bilangnya limitless solution ya gitu ya. Hampir nggak berujung solusinya selama kita mau ngegali
deeper and deeper, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi gitu ya. Ya contoh kayak tadi ada Al-Quran Braille gitu kan. Ya tadi kan apa namanya, yang pasti kalau misalkan katakanlah tadi Pak Peter bilang ada secara panca indera ada salah satu yang memiliki kekurangan itu kan. Ya maka tadi kita harus, si pembuat sistem atau pembuat teknologi ya harus menyelam atau berempati ke sisa panca indera yang masih tersisa itu, yang dimiliki katakanlah si orang yang spesial itu ya gitu ya. Ya untuk dia gimana caranya bisa mengoptimalkan kemampuannya di sisa indera yang ada gitu kan. Ya contoh sederhana aja kayak misalkan memang ada orang yang problem dengan motoriknya, maka kalau katakanlah dia berinteraksi dengan tab gitu ya, ya maka tombol nggak bisa dikasih lebih dari 2 atau lebih dari 3 gitu kan. Jadi pilihannya biar semakin solid itu kan gitu. Ada orang yang buta warna, maka penggunaan warna itu nggak bisa jadi pilihan. Artinya kita cuma bisa menggunakan kontrasnya untuk saat dia membentuk pilihan. Misalkan kalau gelap banget ya, katakanlah kalau misalkan pilihannya satu warna ini, tombol button yang kedua warnanya ini, itu akan menjadi masalah buat mereka. Maka pilihannya adalah yang tombol yang satu backgroundnya terang, tulisannya gelap. Nah pilihan yang keduanya backgroundnya yang gelap, tulisannya yang terang gitu lah. Jadi sebenarnya tergantung kita mau seberapa menyelami karakter si target audiens kita. Lagi-lagi ya, ini mau pada intinya memang berempati dan riset sih, memang intinya sih di situ gitu. Dan pasti ada solusinya. Pak Iman mungkin bisa menambahkan? Ya saya rasa sama nih untuk inklusi tadi. Biasanya kalau manusia itu lemah di satu sisi, biasanya Tuhan tuh mengkaruniakan di sisi yang lain. Misalnya mungkin dalam hal penglihatan dia punya keterbatasan, di MK bisa memanfaatkan misalkan dengan voice, dengan suara. Kan Hello Google misalkan salah satu contoh bagaimana itu juga mengatasi keterbatasan yang ada pada manusia. Kemudian memerintahkan kayak map misalkan belok kiri belok kanan itu kan juga bagian dari karena nggak semuanya bisa baca map. Mungkin salah satu yang bisa diciptakan peran serta manusia dalam IMK. Atau sekarang ada mobil otonom barangkali. Jadi orang mungkin nggak bisa nyetir, nggak perlu kursus, tinggal masuk ke mobil, pakai peta yang ada di HP-nya, mau kemana tinggal jalan. Itu kan salah satu penemuan juga di bidang IMK itu. Betul. Ya. Saya pernah lihat juga sih yang terkait dengan mobil, ada orang ngeganti setir jadi joystick. Jadi maju kan joystick maju, belok kanan, belok kiri, gas, kayak main game. Itu ada tuh. Ya. Kalau ini juga mungkin yang saya pernah riset sedikit sih, nambahin juga di bidang electronic voting. Nah, riset saya dulu tuh khususnya ke situ, e-voting. Dan e-voting ini kan kalau tentang pemilihan mau disabilitas atau non-disabilitas tetap harus bisa memilih. Mereka tetap memiliki hak yang sama untuk memilih. Jadi ini merupakan tantangan sendiri nih dalam pengembangan sistem e-voting. Jadi awal-awal memang kita pas mengembangkan e-voting itu belum terlalu aware tuh ke sana. Tapi lama-lama memang hak mereka nggak bisa diabaikan. Gitu. Sehingga ya kalau kita lihat di mall pasti ada untuk yang pakai kursi roda jalurnya beda dan lain sebagainya. Parkir yang untuk kursi roda beda. Itu untuk inklusif. Nah, dalam kasus e-voting ada beberapa teknologi kayak saya terpikir ada teknologi eye tracking salah satunya. Jadi ketika mohon maaf ada pengguna yang atau yang mau memakai sistem e-voting itu tidak memiliki tangan misalnya, kan akan merendahkan dia ketika memilih masa pakai lidah, ditekan touchscreen-nya gitu kan merendahkan gitu ya. Atau harus kepalanya, hidungnya nyentuh-nyentuh gitu kan merendahkan. Nah, kita lagi ngembangin yang elegan gimana pakai mata gitu. Jadi nanti mata diarahin ke layarnya, dikalibrasi, dilihat nih mana pilihan yang diambil gitu. Itu salah satu hal. Jadi untuk inklusif sebenarnya banyak ya. Untuk orang-orang disabilitas. Nah, IMK ini sangat-sangat membantu karena dengan mempelajari ini kita belajar berempati tadi. Ya. Lalu basic. Nah, ini dasar nih, keterampilan utama mahasiswa dalam mata kuliah IMK atau basic capaian dasar yang setelah mereka belajar IMK kira-kira dapat apa sih
Nah, Pak Ertanto dulu mungkin sekarang. Oke, baik, terima kasih. Ya, ini kalau nanya ke saya punya sudut pandang lain mungkin ya. Kalau selama ini saya ngajar IMK tuh begitu dia pertama kan ya kalau saya ada istilah baru, saya ada istilah interaksi manusia komputer. Ya makanya perlu dikenalin kan masing-masing, perlu dibedah masing-masing perkataannya. Interaksi itu apa? Interaksi itu timbal balik gitu kan. Lalu apa yang keduanya? Ya manusianya. Maka kita mengenali manusianya ya kan. Ya kan ada ungkapan yang sangat terkenal ya, man arfa nafsahu faqad arfa rabbah. Siapa yang gak kenal dirinya maka dia gak kenal Tuhannya gitu. Nah harapan justru bekal dasar setelah kenal IMK itu malah pertama kan dia kenalin kemampuan dirinya, kenalin kemampuan manusianya gitu ya. Ya pertama ya harus dia tuh ya saya syukurnya istilahnya sebagai manusia tuh kita sudah dikasih elemen yang sangat lengkap banget. Dan bahkan yang terakhir itu malah mohon maaf itu kalau orang yang belajar IMK-nya serius ya tadi bukan cuma sekedar ngajar nilai. Kalau saya Pak Iman malah bisa malah outputnya kalau saya terpikir outputnya bisa akhlakul karimah Pak gitu. Gitu ya karena dia berempati dengan sangat dalam gitu ya. Gitu kalau kayak kita kan kita kalau zaman dulu sama orang tua ibu bisa tolong ambilkan gunting kan kita nggak kasih sisi yang tajamnya kan ya. Yang kita kasih kan sisi yang gagangnya gitu kan sama kayak kita ngasih pisau gitu kan. Nah contoh sederhananya kayak kita ya mau minta pulpen gitu kan atau enggak dosen minta spidol yang kita kasih spidol belakangnya dengan kondisi sudah kita bukain gitu kan itu kan akhlak gitu ya dengan modal dasarnya kita berempati terhadap user kita gitu ya. Sama kayak orang minta ambilin pulpen, ambilin spidol itu kan berarti kan yang minta itu kan user kita tuh. Kurang lebihnya kayak gitu sih gitu. Jadi punya pandangannya seperti itu gitu. Kalau modal dasarnya apa yang harus dimiliki mahasiswa ya kemudian jadi kenal dirinya, lalu kenal cara mereka berinteraksi dan juga ya setelah mereka tahu siapa dirinya, mereka bisa berinteraksi, maka bisa ngasih servis terbaik saat berinteraksi gitu lah. Gitu ya cuman kalau di kehidupan sosial itu kita head to head gitu ya, cuma kalau ini caranya kita ngasih servis user dengan sistem yang memudahkan gitu loh. Kalau dalam IMK seperti itu sih. Pandangan saya pribadi ya gitu. Pak Iman, ada pandangan? Ya, jadi IMK ini memang kompleks ya. Jadi walaupun kalimatnya interaksi manusia komputer seolah-olah hanya di komputer, padahal sebenarnya banyak cabang ilmu lain yang juga perlu diperhatikan. Jadi salah satunya mungkin psikologis. Jadi bagaimana sih kalau kita pengen nyaman tuh seperti apa rasa nyamannya itu? Jangan sampai kita membuat sebuah aplikasi, program, tampilan yang justru membuat orang nggak nyaman misalnya. Kan kembali kepada diri kita dulu, mengukur tadi. Kemudian yang tentunya juga kaitannya juga dengan ilmu desain barangkali ya, desain baik itu desain seni rupa ataupun desain yang lainnya itu juga menjadi bagian yang penting yang juga perlu diperhatikan supaya tadi visualisasi, rasa nyaman yang panjang pada waktu menggunakan aplikasi itu juga bisa dimanfaatkan. Jadi kemudian kesehatan juga perlu barangkali. Kesehatan juga ada itu. Kesehatannya tadi warna yang kontras supaya mata nggak pedes itu seperti apa. Posisi duduk barangkali nanti akan muncul juga tempat duduk yang sekaligus tadi kan ada pijatannya. Tahu kan ada pijatannya. Tangannya juga nyaman. Itu kan juga sesuatu yang barangkali juga perlu diperhatikan. Jadi kompleks sekali lah. Tidak hanya kaitan dengan komputer. Ya tentu saja yang terakhir ya harus menguasai coding, menguasai pemrograman karena arahnya pasti juga supaya instruksi yang kita inginkan bisa dilaksanakan oleh komputer itu semuanya by coding.